Pernah nggak sih lu mikir tentang public figure yang tampil di layar kaca yang seakan selalu tampil memukau? Misalnya, motivator. Pasti ia menampilkan perwujudan yang sungguh inspiratif lah. Lalu ada juga tuh komikus yang menampilkan perwujudan yang lawak banget dan bikin gokil. Mereka yang kerap tampil memukau, tak elaknya sering dikatakan sebagai upaya pencitraan, apalagi di media sosial. Padahal jika kita berpikir lebih positif, maka kita akan berpikir bahwa apa yang ia tunjukkan di layar kaca itu mungkin sisi atau karakter yang ingin ia tunjukkan kepada publik. Nah, terkait itu, lu percaya nggak sih kalau manusia itu mempunyai 3 wajah? Berdasarkan pepatah Jepang, ia meyakini bahwa manusia itu mempunyai 3 wajah. Nah, 3 wajah itu apa aja sih? Maksudnya apa? Wajah pertama, wajah yang kita tunjukkan kepada dunia. Nah, wajah inilah yang biasanya ditunjukkan oleh seseorang kepada publik. Wajah yang kerap katanya tuh penuh pencitraan, sadar atau tidak disadari, kita semua melakukan yang namanya pencitraan. Pasti kita tidak ingin menunjukkan beberapa karakter yang nyeleneh kepada publik. Misalnya, seseorang yang dikenal sebagai motivator ternyata kerap menangis seorang diri tentang rapuhnya ia. Padahal di luar sana, ia selalu mengeluarkan kata-kata yang bijak. Atau mungkin pelawak yang katanya selalu dapat menghibur, tapi ternyata ia sendiri butuh untuk dihibur. Percayalah, wajah yang kita tampilkan kepada dunia ini adalah wajah yang terbaik yang ingin kita tunjukkan. Koruptor saja sebelum ia ditangkap akan menampilkan wajahnya sebaik mungkin, bukan? Bahkan ketika sudah ditangkap pun masih bisa tuh berdada-dada sambil tersenyum. Dunia ini emang kejam, baik buruk, sulit untuk dibedakan. Wajah yang kedua, wajah yang diperlihatkan pada teman dekat dan keluarga. Nah, wajah kedua ini adalah wajah yang diperlihatkan manusia pada orang-orang terdekatnya. Biasanya manusia akan cenderung lebih membuka diri pada orang-orang yang lebih dekat karena adanya perasaan aman ketika berhubungan dengan orang-orang dekat tersebut. Selain perasaan aman, juga karena adanya penerimaan tanpa syarat sehingga seseorang tidak perlu mencemaskan untuk kehilangan hubungannya dengan orang tersebut. Karena apapun yang terjadi, orang tersebut akan loyal untuk menjadi orang terdekatnya, seperti misalnya pada keluarga dan teman. Dan yang terakhir, wajah yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun. Wajah yang terakhir ini adalah wajah yang paling misterius pada diri manusia dan merupakan kepribadiannya yang sebenarnya. Terkadang wajah terakhir ini keberadaannya sendiri tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Karena itu, jika diibaratkan, 2 wajah pertama tadi itu berada pada dimensi kesadaran manusia, sedangkan wajah yang terakhir ini berada pada dimensi tidak sadar. Layaknya sebuah rahasia, tentu disebut rahasia ketika tidak diketahui oleh orang lain, alias disembunyikan. Bukan rahasia jikalau kita menceritakannya kepada orang lain. Konon katanya wajah ini adalah wajah yang biasanya muncul ketika merenung atau bernyanyi di kamar mandi, atau mungkin lagi duduk meratapi apa yang telah kita perbuat. Nah, dari sini apakah kita harus selalu memakai wajah 1 atau 2 atau mungkin 3? Ya Allahu alam ya. Dan kesimpulannya bahwa manusia itu memiliki banyak wajah itu wajar ya, atau mungkin bertopeng itu wajar ya, asalkan kita bisa menempatkan diri di mana dan wajah itu dengan tepat dan bagaimana akan kita pakai. Jadi jangan aneh lagi kalau misalkan lu ketemu orang atau mungkin teman dekat lu
Iya mungkin di depan itu kelihatannya ya baik gitu, diketahui banyak orang mungkin baik kayak gitu. Tapi di belakang itu jelas jauh berbeda kayak gitu. Karena lu tahu sendiri sifatnya kayak gimana, orangnya kayak gimana. Jadi kalau menurut gue sih itu wajar. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Bisa kalian komen ya di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian dari gue. Semoga ya bermanfaat, dan kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin lo mau nambahin, silahkan gue tunggu di kolom komentar ya. Gue cabut, sampai jumpa and bye bye.